Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Sadri Nazatul Isma dengan NIM 21029120, dengan saya Nadia Janato Kaira dengan NIM 21029028, saya Kariza MZ dengan NIM 21029088. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang refleksi pada geometri transformasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi pertama terkait tentang definisi dari refleksi. Sebuah refleksi pada sebuah garis G dinotasikan dengan MG didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap garis G di titik A sama dengan A jika A merupakan elemen G. Ini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Misalkan kita memiliki garis G dan sebuah titik A di garis G tersebut. Maka hasil dari pencerminan terhadap garis G di titik A tersebut sama dengan A dan juga bisa ditulis sebagai MG A. Yang kedua, hasil pencerminan terhadap garis G di titik A sama dengan A aksen jika A bukan elemen dari G, sehingga G merupakan sumbu dari A aksen. Misalkan titik A bukan terletak pada G, maka pencerminan terhadap garis G di titik A tersebut hasilnya adalah A aksen ini dapat ditulis sebagai berikut: A MG A, di mana jarak antara A aksen terhadap sumbu G dan juga jarak antara A terhadap sumbu G sama panjang. Baiklah, selanjutnya teorema 3.1 yaitu setiap refleksi pada garis adalah suatu transformasi. Yang pertama, dari definisi jelas bahwasanya daerah asal M adalah seluruh bidang V. Nah, kemudian untuk membuktikan refleksi ini merupakan suatu transformasi, kita buktikan dulu apakah MG ini merupakan subjektif. Yang pertama kami buktikan MG subjektif. Ambil sebarang X aksen elemen V, di mana terdapat dua kasus. Yang pertama yaitu andaikan X aksen elemen dari G, maka dari definisi refleksi tadi didapatkan bahwasanya X sama dengan X aksen, sebab pencerminan G terhadap garis G di titik X sama dengan X dan juga sama dengan X aksen. Untuk kasus kedua, andaikan X aksen bukan elemen dari G, maka terdapat X elemen V sehingga G menjadi sumbu ruas dari garis X aksen. Makanya pencerminan terhadap garis G di titik X sama dengan X aksen. Maka dapat disimpulkan bahwasanya setiap X aksen memiliki grafeta. Maka terbukti bahwasanya MG merupakan subjektif. Baiklah, selanjutnya akan kita buktikan bahwasanya MG merupakan subjektif. Ambil A, B elemen B dan kita misalkan bahwasanya A tidak sama dengan B. Terdapat tiga kasus yang akan kita buktikan. Yang pertama, kasus 1 yaitu A elemen B dan B juga elemen G. Maka A aksen sama dengan MGA sama dengan A dan B aksen sama dengan MGB sama dengan B. Kemudian kasus kedua adalah A elemen dari G dan kita misalkan B bukan elemen dari G, maka akan terdapat bahwasanya A aksen sama dengan MGA sama dengan A dan B aksen sama dengan MGB, dengan B aksen tidak sama dengan G. Kemudian untuk kasus yang ketiga, kita misalkan bahwasanya kedua titik tersebut tidak terletak pada G, yaitu A bukan elemen dari G dan juga B bukan elemen dari G. Andaikan bahwasanya pencerminan terhadap garis G di titik A sama dengan pencerminan terhadap garis G di titik B, atau kita misalkan A aksen sama dengan B aksen, maka akan terdapat bahwasanya A aksen A tegak lurus dengan G dan juga garis B aksen B tegak lurus dengan G. Berarti dari satu titik A aksen ada dua garis berlainan yang tegak lurus pada G. Pernyataan ini tidak mungkin, sehingga pengandaian A tidak sama dengan B, maka AG
MGA sama dengan MGB, pengandaian ini salah. Sehingga terbukti bahwasannya jika A tidak sama dengan B, maka MGA tidak sama dengan MGB. Maka terbukti bahwasannya MG injektif. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan teorema yang kedua. Refleksi merupakan isometri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari sifat dari isometri. Yang pertama yaitu mempertahankan jarak, mempertahankan misal sudut, dan mempertahankan kesejajaran dua garis. Nah, di sini dimisalkan ada titik A, titik B, elemen dari R2. Nah, pencerminan terhadap garis G pada titik A yaitu A aksen, pencerminan terhadap garis G pada titik B yaitu B aksen. Nah, dibuktikan yaitu garis AB sama dengan A aksen B aksen. Nah, di sini diilustrasikan garis A aksen, garis A aksen itu memotong garis G di titik P. Sementara itu garis B aksen memotong garis G di titik Q. Nah, dari titik B itu kita tarik garis sejajar dengan G dan memotong A aksen di P aksen. Ditarik garis dari titik B sejajar dengan garis G. Maka ini sejajar dengan ini. Kemudian memotong garis A aksen di titik P aksen. Yang kedua yaitu dari titik B aksen ditarik garis sejajar dengan garis G, memotong garis A aksen di titik P double aksen. Perhatikan segi 4 P aksen P I P. Nah, dari sini dilihat yaitu P aksen P, garis P aksen B sejajar dengan garis PQ. Nah, garis PQ sejajar dengan garis P aksen, sehingga segi 4 P aksen B P adalah persegi panjang, juga PQ-nya sama dengan P aksen B atau P aksen. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan segi 4 yang kedua, yaitu segi 4 PQ B aksen P double aksen. Di sini juga merupakan persegi panjang, maka Q B aksen sama dengan P double aksen. Diperoleh BQ itu sama dengan Q B aksen sama dengan P double aksen sama dengan P aksen. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga A B P aksen dan segitiga A aksen B aksen P double aksen. Nah, di sini B P aksen itu sama dengan B aksen P double aksen. Nah, besar sudut, maka besar sudut dari besar sudut B aksen A itu sama dengan besar sudut B aksen P double aksen A, sehingga P aksen A itu sama dengan P double aksen A aksen, sehingga ini sama dengan berdasarkan sisi sudutnya dan sisi, maka segitiga A B P aksen itu kongruen dengan segitiga A aksen P aksen P double aksen, maka terbukti bahwa AB itu sama dengan A aksen B aksen. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya masuk kepada contoh soal. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh refleksi yang pertama, yaitu apabila pada V ada sistem sumbu ortogonal dan titik A 1,3 sedangkan titik B min 2,1, tentukanlah persamaan sebuah garis G sehingga pencerminan garis G terhadap A sama dengan B. Yang pertama yang kita jawab adalah diketahui adalah titik A 1,3 dan
dan titik B min 2, min 1. Yang ditanyakan adalah persamaan sebuah garis G. Langkah untuk menjawabnya yaitu pertama kita ilustrasikan gambar titik A dan titik B-nya seperti yang dilihat di dalam video ini. Yang kedua yaitu kita mencari persamaan AB melalui titik A dan titik B. Sehingga rumus yang kita pakai adalah Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, Y1-nya adalah 3. Y1 adalah 3. Y2 adalah min 1 dikurang 3 sama dengan X dikurang 1, X2 sama dengan min 2 dikurang 1 sama dengan Y sama dengan 3 per min 4 sama dengan X kurang 1 per min 3. Min 3 dikali Y dikurang 3 sama dengan min 4 dikali X kurang 1 sama dengan min 3Y ditambah 9 sama dengan min 4X ditambah 4. Sehingga min 3Y sama dengan min 4X ditambah 4 dikurang 9. Y sama dengan min 4 per min 3X ditambah dikurang 5 per min 3. Y sama dengan 4 per 3X dikurang 5 per min 3. Sehingga gradien untuk M1 sama dengan 4 per 3. Untuk gradien yang tegak lurus AB sama dengan min. Bisa kita kasih N2-nya yaitu N2 sama dengan min 3 per 4. Untuk mencari titik tengah AB, kita menggunakan rumus yaitu X1 ditambah X AB sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2, Y1 ditambah Y2 per 2. AB sama dengan X1 nya adalah 1 ditambah min 2 per 2, Y1 nya 3 ditambah min 1 per 2. Sehingga AB sama dengan min 1 per 2, 1. Untuk mencari persamaan garis G melalui
dengan gradien gradiennya yang kita gunakan adalah gradien N2 yang ini dengan gradien min 3/4. Maka rumus yang kita pakai adalah Y kurang Y1 sama dengan F kurang M dikali X kurang X1. Y kurang 1 sama dengan M nya kita masukkan gradien min 3/4 dikali X kurang X1 nya adalah min 1/2. Lanjut, Y kurang 1 sama dengan min 3. Y kurang 1 sama dengan min 3/4 X dikurang 3/8 sehingga Y dikurang 1 sama dengan min 3x/4 Y sama dengan min 3/4x dikurang 3/8 ditambah 1. Untuk mencari persamaannya kita hilangkan penyebutnya atau kita samakan penyebutnya sama dengan dikali 8. Semuanya dikali 8. Sehingga kita kalikan dengan 8 sehingga 8Y sama dengan min 6x dikurang 3 ditambah 8 sama dengan 8Y min 6x ditambah 5. 8Y ditambah 6x dikurang 5 sama dengan 0. Bisa kita ubah 6x ditambah 8Y dikurang 5 sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan garis G. Nomor 2 yaitu diketahui garis K sama dengan X, Y di mana AX kurang 3Y ditambah 1 sama dengan 0 dan sebuah titik B 3,-1 tentukan nilai A apabila pencerminan garis K terhadap titik B sama dengan B. Nah, yang diketahui adalah K sama dengan X, Y di mana AX kurang 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Yang ditanya adalah tentukan nilai A apabila pencerminan garis K terhadap B sama dengan B. Karena untuk menjawabnya pencerminan K terhadap titik B sama dengan B, maka titik B 3,-1 berada di garis K. Karena berada di garis K, maka untuk mencari nilai A kita substitusikan titik B terhadap persamaan garis K. Maka kita substitusikan titik B 3,-1 ke persamaan garis K, sehingga didapat AX kurang 3Y ditambah 1 sama dengan 0. A kali 3 dikurang 3 min 1 ditambah 1 sama dengan 0. 3A ditambah 3 tambah 1 sama dengan 0. 3A sama dengan min 4. A sama dengan negatif 4/0.
Jadi didapat nilai A-nya adalah min 4/3. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.